sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk selalu mengingatkan gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada satu box smartphone terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A53 5G. Samsung Galaxy A53 saat ini disebut jadi yang terbaik di Galaxy A series. Bukan dilihat dari spesifikasi, tapi harga HP Samsung ini terbilang sangat pas. Dan untuk varian yang akan kita unboxing serta review adalah varian 8/256GB dibanderol dengan harga Rp6.499.000 saja. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang produk ini. Check it out! Diawali dengan unboxing produk terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy A53 5G. Boxnya masih terbungkus dengan plastik seperti ini. Di dalam paket penjualan dari Samsung Galaxy A53 5G ini sudah tersedia kartu perdana dari XL. Oke, box sudah terbuka dan di dalamnya kita langsung terdapat scan barcode untuk kartu garansi. Kemudian ada smartphone-nya yang masih terstiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Di box ini hanya terdapat satu partisi dan di dalamnya terdapat buku petunjuk, kartu garansi, SIM ejector, lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C to USB Type-C. Langsung aja kita kletek ya stiker yang masih menempel pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Samsung Galaxy A53 5G. Dan saya mesti rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Dimulai dari bodi dimensi serta desain dari smartphone ini. A53 5G memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 159.6 dikali 74.8 dikali 8.1 mm. Kemudian perangkat ini memiliki bobot 189 gram. Samsung seri A selalu memberikan desain ponsel yang berkelas. Begitu pula untuk A53 yang semakin berkelas dengan performa yang mereka bawa. Pada desainnya terlihat memanjang dengan punch hole kamera di bagian layar. Tampilannya semakin berkelas dengan hadirnya kamera dengan desain yang ramping persegi panjang pada sisi kanan. Selanjutnya ponsel ini memiliki varian seperti black, white, blue, dan peach, di mana kali ini terlihat warna yang tegas dan premium. Oke, kita beralih ke bagian layar, di mana Samsung kali ini menggunakan layar dengan dimensi 6,5 inch. Layar ini menggunakan panel yang berjenis Super AMOLED yang memiliki resolusi Full HD 1080 x 2400 pixel. Dengan aspek rasio bodi sampai 85% membuatnya lebih memiliki desain yang sangat bagus. Untuk perlindungan layarnya telah dibenamkan Corning Gorilla Glass 5, sedangkan untuk kerapatan pixelnya mencapai 405 ppi. Apakah perangkat ini memiliki sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu? Jawabannya adalah ya, karena Samsung Galaxy A53 5G telah memiliki sertifikasi IP67, yaitu resistensi terhadap air serta debu. Dan untuk resistensi terhadap air bisa nyelam sampai 1 meter dengan waktu 30 menit. Nanti kita akan buktikan apakah smartphone ini memang resistensi terhadap air. Kita akan melakukan percobaan. Oke, kita kembali ke bagian layar. Dengan aspek rasio bodi mencapai 85% membuatnya memiliki desain yang sangat bagus. Pengguna yang suka bermain game maupun menonton video jelas akan sangat dimanjakan oleh layar yang digunakan oleh ponsel ini. Dari segi desain memang tidak banyak berubah antara Samsung Galaxy A52 dan A53. Namun yang paling mencolok adalah menghilangkannya lubang kabel jack 3,5 mm dari Samsung Galaxy A53. Oke, kita lanjutkan dengan uji coba memasukkan smartphone ini ke wadah yang berisi air.
Saya melakukan percobaan atau uji coba merendam smartphone ini di wadah yang berisi air di rentan waktu hanya 1 menit. Oke, bisa dilihat ya bahwa smartphone sudah saya rendam, baik itu layar maupun bodi belakangnya. Apakah dengan percobaan ini, yaitu melakukan perendaman terhadap smartphone di rentan waktu 1 menit, smartphone masih berfungsi secara normal? Kita lihat saja hasilnya. Hasilnya adalah smartphone ini masih berfungsi secara normal walaupun telah kita rendam di wadah yang berisi air di rentan waktu 1 menit. Baik itu kamera, layar, maupun lubang-lubang yang berada pada bodi smartphone ini tidak terjadi masalah apapun. Oke, sekarang kita beralih ke bagian spesifikasi serta performa yang dibawa oleh Samsung Galaxy A53 5G. Samsung Galaxy A53 5G diperkuat oleh chipset Exynos buatan dari Samsung. Sebagai smartphone terbaru, Galaxy A53 5G diotaki oleh chipset baru Exynos 1280. Chip ini memiliki arsitektur 5 nanometer dan menawarkan kecepatan hingga 2,4 GHz. Samsung Galaxy A53 5G tentu saja mendukung konektivitas 5G, game cloud instan tanpa instalasi, latensi rendah, maupun melakukan streaming video 4K sangat cepat. Pada bagian penyimpanan, perangkat ini menyediakan varian RAM mulai dari 4GB hingga 6GB dengan varian penyimpanan 128GB dan 256GB, serta terdapat slot microSD hingga 1TB. Kemudian jika kurang dengan RAM yang ditawarkan, pengguna bisa menggunakan fitur RAM Plus, di mana pengguna dapat memperluas RAM mulai dari 2GB hingga 8GB. Tentu saja dengan fitur ini akan mempermudah pengguna membuka banyak aplikasi dalam ponsel. Lanjut, saya lakukan uji coba performanya menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Hasil dari skor Benchmark Antutu versi 9 untuk smartphone yang dibanderol di harga 6 jutaan, saya rasa masih cukup ya untuk skor yang diraih, yaitu meraih skor sekitar 400 ribuan. Oke, kita uji performa lanjutan, yaitu memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhu awalnya, didapati suhu sekitar 28 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game ringan seperti State of Death. Oke, hasilnya memainkan game ringan seperti State of Death ini, Samsung Galaxy A53 5G dapat melahapnya dengan lancar. Pada kualitas grafik serta gambar yang ditampilkan oleh layar ini terbilang bagus, walaupun hanya menggunakan mode default. Dan sama sekali saya belum menemukan adanya kendala apapun dalam memainkan game ini. Untuk suhunya juga masih terjaga atau stabil. Sebenarnya game ini sangat ringan sekali, bisa dimainkan smartphone di kelas entry level lainnya. Namun dengan kualitas layar yang dimiliki oleh Samsung A53 membuatnya tampak lebih real dan nyata, sehingga menambah pengalaman bermain Anda sangat menyenangkan. Beralih kita memainkan game ringan lanjutan lainnya, yaitu Mobile Legends Bang Bang. Pada settingan grafik serta rate-nya sudah rata kanan semua. Sama halnya dengan memainkan game zombie tadi, memainkan Mobile Legends Bang Bang pada smartphone Samsung Galaxy A53 juga tidak ada masalah. HP mid-range dari Samsung ini telah mendukung pengaturan grafis ultra dan refresh rate tinggi. Dengan pengaturan seperti ini, saya tetap bisa memainkan Mobile Legends dengan lancar.
Kemudian pergerakan hero dan efek-efek senjata yang ditampilkan juga terlihat lebih mulus di Samsung Galaxy A53 5G. Dari segi daya tahan, saya memainkan 6 pertandingan Mobile Legends dengan baterai yang berkurang hanya 3%. Oke, kemudian saya beralih memainkan game yang lumayan berat yaitu PUBG Mobile. Secara garis besar sebenarnya Galaxy A53 5G bisa memainkan seluruh game baik ringan maupun berat. Ketika saya uji coba dengan pengaturan maksimal yaitu HD untuk PUBG Mobile, ternyata game ini bisa dijalankan dengan lancar. Ini terbukti saat saya memainkan game PUBG Mobile. Saya belum menemukan adanya kendala seperti patah-patah atau stuttering saat saya bertemu lebih dari satu musuh. Apalagi musuh itu menembakkan senjatanya masing-masing dengan jarak dekat. Selain stuttering, saya juga belum menemukan kendala seperti frame drop pada saat saya memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini. Namun sayangnya untuk suhunya tidak stabil ya perangkat ini dalam memainkan game PUBG Mobile. Dari menit ke menit saya merasakan hawa yang cukup hangat dari belakang bodi smartphone Samsung Galaxy A53 ini. Jadi bisa dibilang untuk uji performa dalam memainkan game Samsung Galaxy A53 ini cukup gocer. Jadi dalam memainkan game ringan maupun game berat, Samsung Galaxy A53 ini dapat menjalankannya dengan lancar. Kemudian setelah saya menguji performanya, saya ukur ulang untuk suhu perangkatnya dan didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Oke, kita beralih ke bagian kameranya. Menggunakan setup 4 kamera pada kamera utama yang terletak pada bodi bagian belakang. Pada sensor kamera utama memiliki besaran 64 megapiksel dengan bukaan 1.8 yang telah didukung dengan fitur PDAF serta OIS. Lalu ada sensor 12 megapiksel yang berguna sebagai ultrawide dengan bukaan 2.2. Kemudian baik itu sensor makro atau sensor kedalaman memiliki besaran sensor 5 megapiksel dengan bukaan 2.4. Sedangkan pada kamera selfie memiliki besaran sensor 32 megapiksel bukaan 2.2. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps dan didukung dengan ACE serta gyro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 4K per 30 fps. Dengan prosesor 5 nanometer terbaru, kamera berbasis AI inovatif dari Samsung A53 5G membuat setiap gambar terlihat lebih mengagumkan. Bahkan dalam kondisi cahaya redup, peningkatan fitur night mode-nya bisa menggabungkan hingga 12 gambar sekaligus secara otomatis. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari perangkat ini. Halo guys, welcome back to Angel Waspada Channel. Kali ini kita lagi nge-review HP apa? Samsung A53 5G. Ya betul, kali ini lagi ada di pengaturan HD30 ya guys. Betul banget. Seperti ini penampilannya. Oke, karena kita mau ngetes delay atau enggaknya, kita coba pakai jalan-jalan. Oke. Oh ya guys, don't forget ya to subscribe, like, and comment. Iya betul banget. Jadi seperti ini tampilannya kamera utamanya ya guys ya. Untuk delay atau enggaknya kalian bisa langsung lihat sendiri. Untuk perbandingannya kalian bisa langsung isi di kolom komentar. Guys, ini kita masih di kamera utamanya, tapi sekarang kita mau mencoba di kamera wide-nya. Coba kita tes ya, Dinda ya. Oke. Aku juga mau ngasih tahu kalau di pengaturan kali ini ada beberapa fitur. Salah satunya kalian bisa menggunakan filter wajah nih guys. Oke, sekarang kita coba yang wide-nya ya. Jadi seperti ini tampilannya ya guys. Bisa dilihat sendiri ya. Kita lebih ini ya, space-nya lebih lebar lagi. Tuh. Oke, next. Oke guys, kita masih di kamera utama dari Samsung A53 5G. Iya betul Pak. Tapi sekarang kita ada di pengaturan kamera FHD 30 ya guys FHD ya. 30. Iya, jadi seperti ini penampilannya untuk di kamera FHD 30-nya. Kalian bisa langsung lihat sendiri. Kita masih ada di sore hari di Golden Lake Cafe. Dan pencahayaan yang cukup ya. Jadi seperti ini penampilannya. Oke, kita langsung ke pengaturan. Oke guys, kali ini kita udah ada di pengaturan FHD 60-nya nih. Wow, FHD 60 ya. Iya, betul Tapi ini belum yang tertinggi ya Dinda Iya, ya. belum. Belum, berarti ini aja udah bagus ya, apalagi nanti di pengaturan yang tertinggi. Jadi pengaturan kali ini tuh resolusinya bisa lebih halus ya guys. Lebih halus. Oke. Gimana kalau kita tes sambil jalan?
Oke, yuk sambil jalan ya. Berarti ini lebih halus, lebih betul, bagus, resolusinya juga lebih oke ya. Padahal belum tertinggi loh. Keren banget ya Samsung A53 5G ini. Jadi kita langsung ke yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Oke guys, jadi kita udah nyampe di pengaturan paling tinggi ya. Paling tinggi, Betul wow. banget, yaitu di UHD 30 nih guys. Oh iya, aku juga mau kasih tahu untuk di pengaturan kali ini kalian bisa meredam getaran dengan menggunakan fitur steady nih guys. Keren banget ya Dinda ya. Jadi bisa lebih halus gitu. Iya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu satu lagi nih buat kalian. Pengaturan kali ini filternya belum bisa aktif gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak goyang-goyang ya. Iya betul bang. Oke, selanjutnya kayaknya kita harus nyoba kamera selfie-nya ya. Betul, gue suka banget selfie. Oke guys, kali ini kita lagi ada di pengaturan FHD 30. Ya, Inilah hasilnya. Dan kita tes sambil jalan. Oke, nilainya juga masih aman ya. Masih aman. Noise-nya juga masih aman. Tidak musik-musik ya, aman ya. Untuk vlog masih aman. Nggak ada fokusnya, masih aman banget. Percaya nanti kita tes di pengaturan selanjutnya apakah ada perubahan atau sama saja. Oke, halo guys. Oke, jadi kita masih ada di kamera selfie-nya nih, tapi Betul sekali. lagi ada di pengaturan berapa? FHD 60. Oke, FHD 60. Dan juga sekarang kita lagi ada di bawah tenda nih guys. Masih lebih halus ini kalau yang 60. Kita juga mau nguji kefokusan pencahayaannya juga nih. Oke, kita coba keluar tenda kali ya. Oke, kita tes sambil jalan. Tereng. Apakah Jadi dia langsung otomatis gitu ya? otomatis langsung? Tapi lebih lembut di dalam ya, apa Iya, karena betul. cahaya tendanya kali ya pengaruh? Oke, Jadi seperti ini perbedaannya ya guys ya. aman ya. Untuk delay juga nggak ada. Aman pokoknya. Masih ada yang tertinggi setelah ini. Oke. Yang kemana-mana, pantengin terus. Anggir waspada. Halo guys, kita akan mereview kembali Samsung A53 5G pada malam hari tentunya. Kali ini lagi ada di pengaturan HD30-nya ya guys. Ini di kamera utama tentunya. Tadi kan kita udah review di siang hari, sekarang kita reviewnya di malam hari. Jadi kalian udah bisa langsung lihat sendiri perbandingannya untuk noise. Kayaknya untuk jalannya kita coba buat jalan dulu ya. Boleh, yuk. Jadi seperti ini. Kalau menurut aku jalannya juga masih aman walaupun dipakai di malam hari. Cuma Coba. mungkin noise-nya sedikit ada ya. Tapi Iya, tipis banget. tapi karena tipis banget dan tetap cahayanya bisa, kurang. tetap bisa digunakan dengan baik tentunya. Iya betul. Oke, kayaknya aku juga mau coba ke pengaturan selanjutnya deh. Iya guys, ini kita masih di kamera utama, cuman kita di pengaturan lensanya yang ultra lebar. Iya betul. Jadi itu lensanya lebih lebar lagi ya ukurannya, atau bisa disebut dengan ultra wide guys. Betul sekali. Untuk pengaturannya masih sama ya guys, Masih seperti sama. yang sebelumnya. Jadi seperti ini tampilannya. Mungkin perbedaannya cuma di layarnya aja ya guys. Lebih lebar ya. Jadi kalian bisa atur sesuka hati kalian. Tapi di pengaturan ini bisa ini juga filter. Iya. Bisa filter juga guys. Jadi untuk yang buat video lebih lebar dan bisa lebih cantik juga. Oke, gimana? Kita lanjut atau kita jalan-jalan dulu nih pakai kamera yang ultra lebar seperti ini. Dan jalan dulu ya supaya tampilannya itu lebih puas di mata. Kayaknya aku mau langsung coba ke pengaturan selanjutnya Oh, deh. udah nggak sabar ya. Oke, kita lanjut ke pengaturan yang berikutnya. Halo guys, jadi kali ini aku lagi di pengaturan FHD 30-nya nih. Wow. Tuh, Itu gimana? Filternya itu masih ada di sini. Masih ada. Kecantikannya masih bisa diaktifkan, flashnya juga. Dan untuk kalian nih, untuk meredam gerakan di sini ada yang namanya super steady. Jadi nggak goyang-goyang ya? Iya betul. Jadi bisa lebih halus lagi videonya guys. Betul. Gitu. Canggih banget ya. Iya, betul. Hebat banget deh. Oke, aku mau tahu dong pengaturan yang berikutnya. Oke, langsung aja yuk. Oke teman-teman, sekarang kita masih di kamera utama nih. Cuman kita ke resolusi yang berikutnya yaitu FHD 60 ya guys. FHD 60. Walaupun nggak bisa percantik atau filter, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng loh. Iya betul. Kalian bisa langsung lihat sendiri ya perbandingannya. Walaupun ini malam hari ya, Iya betul bang. tapi tetap keren banget. Oke, kayaknya kita langsung ke pengaturan tertingginya ya. Wow, ternyata ini belum ya, belum habis ya, masih ada yang lebih tinggi ya. Wah mantap banget nih. Oke, yuk langsung aja. Halo.
sekarang ini kita lagi ada di kamera selfie-nya ya. Kamera selfie-nya. Di Ini malam hari. resolusi berapa sih? Ini resolusi yang paling rendah yaitu HD30 ya guys. Jadi seperti ini tampilannya. Lihat ya, apakah ada noise-nya? Oh, aman ya, maksudnya udah terlihat jelas. Nggak tahu juga kalau udah masuk di layar kaca seperti apa, nanti bisa komentar ya. Iya betul. Oke. Next. Nah, Hai guys. sekarang di pengaturan FHD30. Ini Di HD30. kamera selfie. Iya betul. Jadi seperti ini tampilannya untuk di suasana malam hari. Kita tes sambil jalan lagi, apakah ada delay-nya kalau malam hari ini? Jadi kalian udah bisa langsung lihat sendiri ya perbandingan antara siang hari dan malam hari ya guys ya. Betul sekali. Aman ya? Aman dong. Aman, noise juga nggak nampak jelas di layar monitornya ya. Oke, sekarang kita ke pengaturan selanjutnya. Nah, Teman-teman, kali ini masih di suasana malam hari ya. Ya, kali ini lagi ada di resolusi FHD60. Ini Gimana? seperti ini penampakannya. Tampakannya gimana? Masih tetap ganteng kah? Tetap cantik Ganteng, kah? cantik. Masih ya. aman dong. Lihat Smooth delay-nya ya. Oh, ini ada pantulan-pantulan cahaya. Betul. Itu masih bagus ya. Coba kita tes sambil jalan. Sambil lompat ya. Pergerakannya juga masih aman ya. Aman banget dong. Nggak perlu gimbal masuk aja. Oke. Next. Oke nih. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can prove. I gotta take what I hate. Oke, sekarang kita beralih ke bagian audio atau speakernya. Menggunakan setup stereo speaker dan didukung dengan teknologi Dolby Atmos. Namun yang saya rasakan untuk keluaran audionya kurang begitu nyaring, tapi masih enak didengar. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Samsung Galaxy A53 5G. Untuk fitur tambahan seperti NFC juga terdapat pada smartphone ini. Galaxy A53 5G menjamin pembaruan One UI dan Android OS hingga 4 generasi, serta pembaruan keamanan hingga 5 tahun.
Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat lunak dan keamanan terbaru untuk memaksimalkan siklus hidup smartphone ini. Kemudian smartphone ini juga memiliki fitur tambahan seperti adanya secure folder, lalu ada private share, serta banyak fitur-fitur lain yang terdapat pada smartphone ini. Untuk sensor sidik jarinya terletak pada layar. Dan untuk kualitas atau kecepatan dalam memindai sidik jari, untuk sensornya bisa diandalkan. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya bekerja dengan baik, memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Sensor face unlock-nya juga bisa aktif walaupun posisi smartphone tidak sejajar dengan wajah. Samsung Galaxy A53 5G sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Namun sayangnya untuk teknologi pengisian daya cepatnya belum begitu mumpuni. Galaxy A53 5G tercatat hanya membawa dukungan 25 watt super fast charging yang mana jauh di bawah beberapa handphone menengah lainnya. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Turn this life into something that you can